rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Iya, segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi namamu. Kita masih terus memuji Tuhan. Amin. Come on. Haleluya, kita masih terus memuji Tuhan. Amin. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian,
Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It was the Lord has done in me. Oh, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It was the Lord has done on me. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It was the Lord has done on me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hosanna, 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 Hosanna. We worship you. We worship you, Lord Jesus. Memujimu, menyembahmu, memuliakan namamu. Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberkati, Allah yang memberikan kekuatan. Kami mengangkat pujian dan hormat kami hanya kepadamu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Pujian hanya bagimu, hormat hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang miskin diperkaya Tuhan. Yang buta melihat. So thank you God. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Itulah yang Engkau buat dalam hidup kami. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, and Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, and Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, and Jesus died and rose again. And Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, puji nama Tuhan, hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Saya percaya dalam pemeliharaan Tuhan kita semua sehat dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sebentar. Kita minta pimpinan Roh-Nya yang Kudus untuk kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua pertolongan, anugerah, kesempatan Tuhan memberikan kepada kami. Untuk hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya segala sesuatu akan berlalu, tetapi hubungan kami dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Karena itu kami berdoa, Tuhan tolong kami semua, pimpin kami dengan urapan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang hamba ngomong terbatas, tetapi Roh Kudus sanggup menerangkannya dengan sempurna dalam hati kami masing-masing. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba taruh diri hamba dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong hamba. Segala kuasa kegelapan, roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, hari ini kita akan melihat mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Efesus pertama ayat 3 sampai ayat 14. Kita baca dulu ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Alkitab berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Hari ini saya bicara tentang karya Tritunggal dalam hidup orang percaya. Yang pertama adalah karya Allah Bapa. Saudara, apa karya Allah Bapa dalam hidup saudara dan saya? Maka ayat yang keempat menjawabnya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita.
Jadi saudara dan saya adalah dipilih oleh Tuhan menjadi orang percaya beribadah bukan sekedar karena saudara dan saya mau, ingin dan seterusnya, tetapi saya percaya karena Tuhan yang memilih saudara dan saya. Betapa hal ini harus terpatri kuat dalam pikiran dan hati kita bahwa bukan manusia yang memilih kita, tapi Allah yang memilih kita. Saya tahu bisa pilihan itu melalui orang-orang, melalui gereja, melalui persekutuan, melalui kesaksian yang Anda dengar, melalui firman Tuhan. Tetapi yang jelas bahwa Allah memilih saudara dan saya. Dan kalau Dia memilih saudara dan saya, Dia tidak pernah salah untuk memilih. Puji Tuhan saudara-saudara yang terkasih, dari miliaran orang di dalam dunia ini, saudara dan saya termasuk yang dipilih oleh Tuhan. Tidak peduli dengan latar belakang budaya, intelektual, ekonomi, saudara yang terkasih. Tetapi kalau Allah memilih saudara dan saya, Dia pasti tidak pernah salah pilih. Untuk apa Allah memilih saudara dan saya, saudara-saudara yang terkasih? Maka di sana dikatakan ayat keempat bagian B, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah memilih saudara dan saya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam Alkitab ada 3 jenis kekudusan. Tahapan kekudusan yang pertama adalah status. Kapan status kita menjadi orang kudus? Ketika kita buka hati percaya kepada Yesus, maka status kita adalah orang-orang kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi apapun latar belakangmu, situasi rohanimu, kebobrokan hidup kita sebelum percaya Yesus, tetapi begitu kita percaya Yesus, maka status kita menjadi orang-orang kudus. Saya loncat. Saudara-saudara yang terkasih, keadaan atau kesucian yang ketiga, kekudusan yang ketiga adalah kekudusan secara sempurna. Kapan itu terjadi? Ketika kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, maka kekudusan kita menjadi kekudusan yang sempurna. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ada kekudusan yang kedua, yaitu kekudusan secara pengalaman. Kapan itu terjadi? Setiap saat, setiap hari. Ketika kita sedang memutuskan untuk setia kepada Tuhan atau tidak setia kepada Tuhan. Itu adalah kekudusan secara pengalaman, dan setiap orang mengambil keputusannya masing-masing. Tidak bisa didikte oleh siapapun juga. Karena saya yakin dan percaya bahwa semua orang harus mengalami, masuk dalam pengalaman ini. Setiap orang kemudian dalam tahap menjadi kudus, saudara yang terkasih, dalam memutuskan diri sendiri karena Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih. Dan ini adalah saudara-saudara yang terkasih hal yang penting dalam hidup kita, sehingga setiap hari hidup kita merupakan sebuah peperangan. Setiap hari hidup kita merupakan sebuah pertempuran di mana Anda dan saya mau menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan yang lain. Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi orang-orang memilih untuk tetap hidup kudus. Apalagi tujuannya? Maka ayat yang ketiga berkata di sana mengaruniakan kepada kita, ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, apa itu berkat rohani? Berkat rohani itu dimulai dengan keselamatan. Lalu apa lagi ada di sana? Di sana saudara-saudara yang terkasih ada kedamaian dan sukacita. Saudara, tidak ada sukacita di luar Tuhan Yesus. Tidak ada kedamaian di luar Tuhan Yesus. Sukacita dan kedamaian itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau saudara membaca Paulus di kitab Filipi, dia ada di dalam penjara tetapi dia berkata hendaklah kamu bersukacita, atau tepatnya kata sukacita saudara bisa ketemu 15-16 kali kata sukacita di dalam Filipi yang hanya 4 pasal itu. Itu menunjukkan bahwa walaupun Paulus di penjara, sukacitanya tidak terpenjara. Apalagi ada kedamaian, ada ketenangan. Paulus berkata, jangan kamu khawatir, hendaklah engkau menyatakan kekhawatiranmu itu kepada Allah, supaya damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiranmu. Makanya dalam Filipi 4 ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kenapa demikian? Karena kedamaian itu berasal dari dalam. Dari Tuhan yang memberikan kedamaian, bukan situasi dan kondisi dari luar. Akhir-akhir ini ada banyak di antara kita juga termasuk yang khawatirnya berlebihan, takutnya berlebihan, sepertinya tidak ada sukacita lagi, dikepung dengan segala macam berita-berita yang menakutkan.
Tetapi Tuhan tidak mau saudara berlama-lama di sana, karena itu akan mengganggu kedamaianmu, mengganggu sukacitamu. Lihatlah Tuhan Yesus yang memberikan damai kepada Anda. Karena itu perbanyaklah sukacita dengan bernyanyi, membaca firman, beribadah dan terus bersukacita, supaya semua berita-berita yang menakutkan, menggelisahkan itu saudara dan saya bisa kemudian melupakannya atau menolaknya. Kita waspada, ya. Kita hati-hati, iya. Tapi nggak boleh ketakutan, karena kasih karunia dari Tuhan, atau Tuhan memilih Anda dan saya untuk menikmati segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kapan Allah memilih kita? Maka ayat yang keempat berkata, sebelum dunia dijadikan. Luar biasa saudara. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita. Di beberapa kantor di Jakarta ini, ada kantor-kantor yang kemudian saudara-saudara yang terkasih, kalau operatornya berkomunikasi dengan pelanggannya atau dengan tamunya atau dengan orang yang menelpon, maka saudara-saudara semuanya direkam. Saudara yang terkasih, katanya kalau di front office di beberapa kantor, senyumannya yang orang yang bertugas di front office itu tidak boleh terlalu lebar, tapi juga tidak boleh tidak senyum. Harus senyum. Dan pasti yang dipilih adalah orang-orang yang menarik. Orang-orang seperti saya tidak akan pernah dipilih untuk kerja di front office. Sebab kalau saya orang tamu datang sekali, tidak akan datang lagi kalau lihat saya. Tapi dipilih yang menarik. Saudara-saudara yang terkasih, yang bisa menerima tamu dengan baik. Allah Bapa memilih kita. Alkitab berkata, sebelum dunia dijadikan. Itulah sebabnya saya percaya ini hal yang luar biasa yang harus disyukuri. Sebelum dijadikan, saudara, orang belum tahu seperti apa kita, tapi Allah sudah tahu dan Allah memilih saudara dan saya. Lalu apa syaratnya Allah memilih kita? Ayat yang ke-6 berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita. Allah memilih saudara dan saya karena Dia mengasihi, bukan hal yang lain. Jadi tidak ada satu orang manusia pun di dunia ini dengan segala macam status ekonominya, intelektualnya, sosialnya yang sangat membanggakan barangkali untuk dirinya atau orang-orang yang melihat lalu dipilih oleh Allah. Atau sebaliknya juga tidak ada seorang yang begitu miskin, susah dan seterusnya sehingga kemudian Allah memilih dia. Nah, Allah memilih saudara dan saya karena Dia mengasihi saudara dan saya. Wah, kasih itu adalah pengorbanan. Tidak ada kasih yang tidak berkorban. Jadi kalau orang bilang mengasihi tapi tidak ada pengorbanan, itu bukan kasih. Kasih itu adalah pengorbanan. Korban apa saja, itu yang dinamakan adalah kasih. Karena itu saudara kalau melihat, perhatikan saudara-saudara yang terkasih dalam Roma pasal 12. Ayat yang ke-9 dan seterusnya, Paulus berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Lalu kemudian kalau kita membaca Efesus 5 ayat 25, hai suami-suami kasihilah istrimu. Lalu kita membaca Wahyu pasal yang kedua, khususnya jemaat di Efesus ayat 4 atau ayat 5, Tuhan berkata kamu sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Kata kasih di sana bahasa aslinya sama, dipakai kata agapao atau agape, yang artinya kasih yang tidak berkondisi, tidak bersyarat, unconditional love. Kasih yang saudara-saudara yang terkasih, kita mengasihi orang walaupun orang tidak mengasihi kita. Dan itulah kasih Allah Bapa. Roma 5 ayat 8 berkata bahwa Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi tidak ada kebaikan apapun di dalam hidup kita yang membuat Allah tertarik dengan kita. Tapi karena Allah sangat mengasihi kita. Wah, luar biasa kalau orang percaya, punya falsafah hidup seperti ini. Betapa bukan cuma di gereja yang kita menjadi kesaksian, tapi dalam keseharian kita bisa mendatangkan kekaguman terhadap Tuhan ketika orang melihat kita. Dan kita melakukan segala sesuatu dengan kasih yang luar biasa. Ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Nah, Allah Bapa memilih kita. Tetapi selanjutnya Yesus Kristus, karyanya adalah menebus saudara dan saya. Jadi karya Allah Bapa, Dia memilih saudara dan saya. Tapi karya daripada Yesus Kristus, Dia menebus saudara dan saya. Ayat yang ke-7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus sebenarnya menulis ini dengan sebuah
contoh yang luar biasa saudara-saudara yang terkasih atau yang terjadi waktu itu. Biasanya ada budak-budak, manusia-manusia yang diperbudak. Dulu orang kalau punya banyak budak itu makin kaya. Kalau saudara membaca, saudara-saudara yang terkasih, kitab pengkhotbah tentang Salomo, maka diberkata budak-budaknya bertambah banyak dan budak-budaknya melahirkan di rumahnya. Artinya orang-orang yang menjadi budak itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu merupakan harta juga. Budak itu bisa dijual. Dan budak itu tidak punya hak bicara apa-apa. Mereka tunduk, saudara-saudara yang terkasih, dengan mutlak kepada tuan-tuan mereka. Tetapi ada juga orang kaya yang punya hati baik zaman itu. Lalu membeli manusia yang diperbudak itu. Lalu kemudian dibebaskan dari sana. Saudara yang terkasih, konsep itu yang diambil oleh Rasul Paulus. Kita seperti ada di pasar budak. Lalu kemudian saudara ditebus dari sana, saudara yang terkasih, oleh orang yang punya uang banyak, lalu menebus budak-budak itu di pasar budak, dibebaskan sebagai manusia biasa. Sama seperti Anda dan saya dalam ayat ke-7 ini ingin berkata, Paulus berkata, kita ada di pasar dosa, bermain-main dengan dosa, bergelimangan dengan dosa, tidak bisa melakukan apa-apa karena ditawan, dijajah, dipenjarakan oleh dosa. Lalu Allah dengan kasih-Nya dia melihat kita begitu sulit, lalu dia mengutus anak yang namanya Yesus Kristus datang ke sana dan menebus Anda dan saya dari cengkraman si iblis itu. Dibayar dengan harga yang lunas, bukan pakai darah orang, bukan pakai uang, tapi pakai darahnya sendiri. Itulah sebabnya ayat yang ke-7 berkata, sebab di dalam dia dan oleh darahnya. Bicara darah itu bicara tentang kehidupan. Jadi Yesus merelakan hidupnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, diambil. Hidupnya saudara dikorbankan untuk apa? Supaya Anda dan saya menjadi selamat. Puji nama Tuhan. Saya masih ingat ketika saya datang di Jakarta tahun 77. Saya bawa akar kayu yang taruh di pinggang. Lalu orang di sana bilang opo-opo, magic. Saya punya 2 note buku kecil saudara yang terkasih. Note yang kecil, catatan itu macam-macam obat. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, tahun 77 saya datang di Jakarta itu. Tidak bisa sekolah. Saya tidak tahu waktu itu. Memang yang pertama mungkin juga tidak punya uang. Tetapi juga saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hidup yang tidak tenang, takut dan seterusnya menghantui hidup saya. Tapi satu ketika dalam sebuah KKR, saya masih ingat di daerah Rempoa. Belum seramai sekarang ini. Di situ ada sebuah persekutuan pelayanan anak-anak muda. Youth for Christ namanya. Lalu saya ikut retreat sekitar 3 hari di tempat itu. Dan pada hari yang terakhir, seorang pengkhotbah dari Alor, saya masih ingat, namanya Pak Luther Tubolao. Dia berkhotbah dan dia tantang kita waktu itu. Kalau ada kuasa gelap, kita pakai magic, silakan maju ke depan. Dan saya ingat waktu itu saya maju ke depan. Lalu kemudian akar kayu di pinggang saya dibuka. Saudara, diikat pakai kain merah di pinggang, lalu kemudian dibuka. Dan kemudian buku-buku note, buku-buku kecil kemudian ditaruh. Dan hari itu dibakar sambil bernyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Dan setelah didoakan saya merasa begitu sukacita yang belum pernah saya rasakan. Kenapa? Karena Yesus menebus saya. Yesus membebaskan saya dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang sangat berarti. Puji Tuhan. Karena di salib itulah saudara-saudara yang terkasih sudah selesai. Yesus tersalib di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Dosa seperti apa saja di atas kayu salib itu sudah diselesaikan. Itulah sebabnya Yesus berkata, sudah selesai. Lalu dikatakan ayat yang 9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Rahasia, saudara. Keselamatan itu bagi umat perjanjian lama merupakan sebuah misteri, merupakan sebuah rahasia. Saudara masih ingat salah satu tulah atau hukuman kepada Firaun adalah anak-anak sulung laki-laki atau anak-anak sulung manusia, anak-anak sulung binatang meninggal waktu itu. Tapi orang Israel tidak ada anaknya yang meninggal. Kenapa? Orang Israel disuruh taruh darah di ambang pintu. Itu sebenarnya lambang daripada darah Yesus. Jadi kalau ada darah Yesus, maka seisi rumah diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Kita umat sekarang ini saudara dinyatakan secara jelas
bahwa darah itu adalah darah Yesus yang menyucikan saudara dan saya, yang menyelamatkan saudara dan saya, yang menolong, memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan, karena itu saudara-saudara yang terkasih, sekarang ini bukan sesuatu yang rahasia, tapi dinyatakan secara jelas kepada saudara dan saya. Ayat yang ke-10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Kita tahu ketika iblis datang ke dalam dunia, apa yang terjadi? Manusia terpisah dari Allah. Apalagi yang terjadi? Pembunuhan kakak kandung, atau pembunuhan yang pertama, kakak kandung terhadap adik kandung, Kain terhadap Habel. Lalu kemudian ada begitu banyak dosa. Dan kemudian pada pasal yang 11 peristiwa Menara Babel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa demikian? Karena saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada permusuhan. Ketika saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, iblis bermusuhan dengan manusia atau bermusuhan dengan menggoda manusia, lalu manusia terpisah dari Allah, maka terjadi saudara persekutuan yang terganggu. Tetapi kemudian Yesus datang dan dikatakan mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ketika kita percaya kepada Yesus ke salib itu, maka salib itu merupakan jembatan, merupakan mediator antara kita dengan Tuhan. Sehingga saudara yang terkasih, setiap kali kita berdoa, bukankah kita selalu memakai di dalam nama Tuhan Yesus? Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang sedang kita gumuli hari-hari ini? Jangan lupa, Yesus yang sudah menyelamatkan kita itu, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Terus panggil namanya, terus bergantung kepada Dia, terus pegang tangannya, terus iring Dia, terus cari kehendaknya, terus melayani Dia, terus mengasihi Dia. Karena Dia satu-satunya jawaban untuk semua persoalan. Karena Dia sudah menyatukan kita dengan Allah Bapa, dengan segala macam berkat-berkat surgawi sedang disiapkan untuk saudara dan saya. Ayat yang ke-12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Orang yang menaruh harapan pada Kristus tidak pernah dikecewakan. Haleluya. Sekali lagi saya mau ngomong ini dari hati saya. Orang yang menaruh harapan pada Kristus tidak pernah dikecewakan. Pelayanan akhir-akhir ini baru sekitar mungkin 20-30%. Saudara-saudara yang terkasih, karena dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Dan saudara yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, saya tidak kerja dimanapun. Dan saya hidup dari pelayanan. Dan kadang-kadang ada semacam pertanyaan, apakah bulan ini kita bisa lalui dengan baik? Tetapi sampai saat ini sudah 1,5 tahun, saya mau menyatakan kepada saudara, saya mau bersaksi dan sekali lagi meneguhkan saudara, bahwa Tuhan Dia pemelihara. Sampai saat ini selalu masih ada makanan di atas meja, minuman di atas meja. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya bisnis juga lagi susah. Teman saya seorang CEO di sebuah perusahaan besar. Dia berkata cuma 20% barangkali orang-orang yang tidak terpengaruh. Tapi hampir 80% saudara yang terkasih, segala bisnis usaha terpengaruh. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini juga untuk menggugah kita. Ini juga untuk mendorong kita. Ini juga untuk mengembalikan kita mungkin selama ini kita dengan Tuhan mulai suam-suam kuku. Tidak lagi sungguh-sungguh, tidak lagi setia. Sekarang ini kita seperti dipaksa, di fait accompli untuk kemudian berlutut dan berdoa tiap-tiap saat. Memohon belas kasihan dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Dia tidak pernah berubah dalam segala sesuatu. Setan dengan segala macam caranya boleh memporak-porandakan banyak hal dalam kehidupan manusia. Tapi Tuhan, Dia tetap Tuhan yang penguasa. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menandingi Dia. Jadi karya Allah Bapa, Dia memilih saudara dan saya. Kapan Dia memilih saudara dan saya? Sebelum dunia dijadikan. Untuk apa Dia memilih saudara? Supaya kita kudus, bahkan mewarisi segala berkat rohani, keselamatan, damai, sukacita. Apa syaratnya Allah Bapa memilih saudara dan saya? Dia memilih karena kasih. Karena itu kita harus melayani Dia. Tidak ada lain motivasinya atau cara kecuali kita mengasihi. Lalu Yesus Kristus Dia menebus saudara dan saya dari hidup yang sia-sia. Kita ditawan, dijajah oleh iblis, lalu Dia bayar kita dengan darahnya, lunas. Karena itu anugerahnya luar biasa. Grace of the Lord is free but not cheap. Anugerah Allah itu gratis tapi tidak murah.
Karena yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus Kristus. Lalu yang terakhir, apa karya daripada Roh Kudus? Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Apa arti meterai? Arti meterai yang pertama adalah transaksi jual beli itu sudah selesai. Saudara masih ingat tadi saya bicara di ayat 7? Saya bilang kita ada di pasar dosa, bermain-main dengan dosa, dicengkram oleh dosa, lalu Yesus datang membayar kita dengan darahnya, dan kita kemudian dikeluarkan dari pasar dosa menjadi manusia yang bebas. Itulah sebabnya ketika itu Roh Kudus memeteraikan kita, ada cap, ada tanda di dalam diri kita bahwa kita adalah manusia-manusia yang merdeka. Makanya Paulus berkata, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu betul-betul merdeka. Maksud saya Yesus berkata, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu betul-betul merdeka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kita adalah orang merdeka, orang bebas. Artinya saudara, hidup kita tidak ditawan lagi, dijajah lagi. Ada Roh Kudus meterai saudara. Transaksi jual beli sudah selesai. Saudara dan saya bukan milik lagi daripada setan, tapi kita milik daripada Yesus Kristus. Miliknya selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih. Meterai, arti meterai yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih, meterai, arti meterai yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita ini adalah anak-anak sah. Anak-anak sah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh, kita ini anak-anak sah karena ada meterai daripada Roh Kudus. Tanda kita bukan anak angkat, apalagi anak buangan. Kita anak-anak sah daripada Tuhan Yesus. Kalau kita ada anak-anaknya, maka saya percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara masih ingat anak yang terhilang? Dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 30 sekian. Anak yang terhilang itu dia pergi keluar dari rumah bapaknya karena dia merasa sudah besar, dia berhak menentukan hidupnya sendiri. Ayahnya sudah melarang dia, tapi dia tidak mau mendengarkan. Ayahnya sebenarnya mengasihi kakaknya dan mengasihi dia sama, tidak pernah beda-bedakan. Tapi karena anak ini bosan dengan disiplin, dengan kehidupan yang biasa-biasa, barangkali yang rutin, yang dia lakukan, kehidupan yang datar, lalu kemudian dia pergi ke kota yang lebih ramai daripada kotanya. Tetapi waktu dia di kota yang lebih ramai, menurut dia bahkan hidup beroskan hartanya dengan berfoya-foya. Nah, dengar baik-baik, orang yang foya-foya tidak akan pernah sehat ekonominya, saudara-saudara yang terkasih. Tapi anak ini dia mau menunjukkan bahwa dia orang kaya, dia punya banyak uang. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian anak ini kehabisan uang. Dia mau cari kerja, enggak ada yang kasih dia kerja. Sampai dia melamar kepada orang yang untuk menjaga babi. Saudara, orang Yahudi tidak makan babi. Itulah sebabnya kalau kerja di menjaga babi itu sebuah penghinaan. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa anak ini sampai pada titik nadir. Nah, dengar baik-baik. Tempat yang lebih ramai belum tentu membawa kedamaian. Tergantung saudara untuk apa saudara pergi ke sana. Menurut sejarah orang-orang Eropa yang lari ke Amerika Utara dan sejarah orang-orang Eropa yang lari ke Amerika Selatan, motivasinya berbeda. Sejarah orang-orang yang lari ke Amerika Selatan, mereka ingin supaya hidup lebih kaya lagi karena katanya di sana banyak tambang dan seterusnya. Tapi orang-orang yang lari ke Amerika Utara seperti Kanada dan Amerika Serikat, mereka ingin hidup lebih bebas beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam dolar mereka ditulis In God We Trust. Dan sejarah membuktikan Amerika Utara jauh lebih makmur dari Amerika Selatan. Anak yang terhilang ini kemudian dia sadar. Dia pulang dan dia berkata, Bapak, aku akan pulang dan berkata kepada Bapakku, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Apakah anak ini cuma berangan-angan? Dia cuma berencana? No. Dia ambil keputusan dan dia pergi. Bagaimana dengan bapaknya? Setiap hari bapaknya keluar dan lihat jangan-jangan anaknya pulang. Tapi setiap senja dia keluar dan dia lihat di ujung jalan tidak ada tanda-tanda anaknya akan kembali. Setiap hari dia melakukan itu, tapi suatu sore waktu dia keluar ke jalan, dia lihat dari jauh ada sebuah titik hitam, dan titik hitam itu mulai bergerak, dan titik hitam yang bergerak itu seperti orang yang sedang berjalan, dan orang yang sedang berjalan itu seperti anaknya. Dia usap matanya, dia berkata, mungkin saya bermimpi. Tapi kemudian makin jelas dia berkata, saya enggak bermimpi. Dia enggak tunggu saja di depan rumah. Tapi dia lari dan dia menyongsong anaknya dan dia berkata, welcome home my son. Selamat pulang kembali anakku. Itu Bapa kita di surga. Saudara-saudara yang terkasih, kita ini adalah anak. Jadi pasti dia sangat memperhatikan. Saudara, apalagi arti meterai? Arti meterai itu perlindungan. Saudara masih tahu, masih ingat ketika Yesus mati, di kubur Yesus itu ada batu yang ditaruh, dan di batu itu ada meterai daripada
meterai kaisar, saudara, cincin kaisar itu ada di sana ditaruh, saudara-saudara yang terkasih. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menggolekkan batu itu. Tapi malaikat di surga turun. Kenapa? Di dalam ada Yesus. Batu itu digulingkan, dengar. Bukan supaya Yesus bisa keluar. Bukan. Karena tubuh Yesus adalah tubuh kemuliaan. Jadi kalau batu itu tetap ada di sana, Yesus tetap bisa keluar. Tapi batu itu dipindahkan supaya orang luar lihat ke dalam. Bahwa Yesus tidak ada lagi. Dia sudah bangkit. Wah, luar biasa. Luar biasa, saudara yang terkasih. Karena itu ada materai. Ada perlindungan Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau kita masih ada sampai saat ini, itu juga karena masih ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bukan berarti kalau orang yang sudah mendahului kita, Tuhan tidak sayang. Tuhan juga sayang sama mereka. Dan waktu mereka dengan Tuhan sudah selesai. Kita masih hidup, ngapain? Hidup supaya jauh, menjadikan hidup jauh lebih baik lagi. Dan untuk menjadikan hidup kita jadi berkat. Dan terus setia melayani Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Memperoleh. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ada begitu banyak janji-janji di dalam Alkitab. Ketika Anda baca Alkitab, biasakan berdoa. Minta pimpinan Roh Allah. Supaya Anda bisa melihat berkat-berkat yang luar biasa. Ada seseorang yang seorang ahli Alkitab yang berkata begini. Semua buku di dalam dunia ini kita membacanya. Tapi cuma Alkitab yang bisa membaca diri kita. Sekali lagi, semua buku di dunia ini kita membacanya. Tetapi cuma Alkitab yang membaca hidup kita. Martin Luther pernah berkata, andai kata Alkitab ini bagaikan sebuah pohon, maka setiap rantingnya saya sudah pernah goncang. Dan setiap kali saya goncang rantingnya, buah yang jatuh itu selalu berlain-lainan. Artinya berkat firman Tuhan selalu aktual. Dia selalu baru, bisa menjawab segala masalah dalam segala zaman. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dengar sekali lagi. Allah Bapa memilih Anda dan saya. Yesus Kristus menebus saudara dan saya. Dan Roh Kudus menjamin dan memeteraikan. Bahkan melindungi kita semua. Sehingga hari ini kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan berkata terima kasih Tuhan. Karena karyamu luar biasa. Sempurna dalam hidupku. Aku janji. Aku mau iring Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Sampai Tuhan panggil saya di tempat yang abadi kekal, memuliakan Dia, anak domba Allah, selama-lamanya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih untuk karya Allah Bapa yang memilih kami semua sebelum dunia dijadikan untuk menikmati berkat-berkat surgawi, bahkan menjadikan kami hidup kudus. Terima kasih karena Allah memilih kami karena kasih-Nya. Kalau hal-hal yang lain kami memang tidak sempurna dan tidak patut untuk dipilih, tapi terima kasih karena kasih-Mu Engkau memilih kami. Ajar kami juga supaya kami belajar dan terus mengasihi Tuhan melalui pekerjaan, keluarga kami, bisnis usaha kami, pelayanan kami. Ya Bapa, terima kasih juga untuk Yesus Kristus yang sudah menebus kami dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berarti. Terima kasih untuk Roh Kudus juga yang ada di dalam diri kami, memberikan kami kepekaan terhadap dosa, terhadap salah, tapi juga mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak sah. Kami ada anak asli. Kami adalah anak-anak yang ditebus dengan darah Yesus. Dan kami juga dilindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam semua pergumulan-pergumulan. Dalam keadaan yang tidak normal Tuhan. Jangan sampai hati dan pikiran kami terpaut. Bahkan ditakuti dengan hal-hal yang demikian. Tapi biarlah hati kami tetap terpaut kepada Tuhan dan janji-janji. Berkati semua anak-anak-Mu dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, usaha, bisnis mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami terus jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih. Karena itu kami mau menerima berkat daripada Tuhan.
Saudara, arahkan hati, angkat tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang indah di dalam Roh yang kudus, senantiasa menyertai kita sekarang ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Salam.